anunya tuh nomor HP sudah di anunya, sudah di update kan ya, sudah Pak aja 5 menit tunggu aja mulai pagi tadi masih belum terdaftar. Makanya jadi tadi tuh udah datang pulang bisa eksisnya Pak gangguannya. Nah ya bila kada mau juga Karena ada bapak dulu, nggak sisa ini cuma dulu. Tapi tadi kan ada bapak dah berarti dihilangkan. Hanya ada kawan lagi kan? Ada kawan lagi sama. banyak alumni kan ya. Enggak ada tahu juga. Ini mahasiswa nih. Ada dari alumni yuk. Mahasiswa semester hanya musyawarah guru mata pelajaran.
Bapak Saufi Bang ya, biar data sidin mana? Adalah. Tes, tes. Baik, mohon izin acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang sudah berkenan datang di acara hari ini, kemudian juga seluruh mahasiswa, dan tentunya dua narasumber kita, Ibu Dr. Hajah Ida Komalasari MPD dan Bapak M. Saufi MPD. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam rangka pelatihan pidato bahasa Banjar, yakni mempromosikan penggunaan bahasa Banjar melalui pelatihan bahasa Banjar. Dan kegiatan ini tidak akan terlaksana tanpa adanya support ya dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 13 Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya saya bacakan untuk susunan acara pada hari ini. Yang pertama acaranya adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga doa, dan keempat adalah penyampaian materi. Marilah bersama-sama kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, seluruh peserta dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya laporan oleh Ketua Pelaksana kepada Ibu Dr. Hajah Ida Komalasari MPD, dipersilakan.
Buahku ini buah hampalam. Buah diwadak nyaman diulah ke kudu. Izin ulun mau ucapakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwak papuyu, iwak gurame. Hasil maunjun di pinggir kali. Salam pamulaan kurang rame. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber Muhammad Syaupi MPD, yang saya hormati panitia serta Bapak Ibu guru SMP Negeri Banjarmasin dan SMP swasta Banjarmasin yang berbahagia serta mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat dalam acara pelatihan pidato bahasa Banjar. Nah, jadi kegiatan ini sebenarnya adalah salah satu rangkaian pengabdian masyarakat dengan tema revitalisasi bahasa Banjar melalui penulisan buku, pelatihan guru SMPN dan SMS Kota Banjarmasin dalam pidato bahasa Banjar, serta lomba pidato bahasa Banjar. Jadi Bapak Ibu guru SMPN hari ini nanti outputnya adalah Bapak dan Ibu akan melatih salah satu murid untuk ikut lomba pada Senin depannya lagi. Jadi kalau hari ini Senin kan tanggal 3, berarti tanggal 10 akan ada lomba pidato bahasa Banjar. Saya inginkan salah satu murid Bapak dan Ibu ikut serta dalam kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan di Aula Kampus UPK jam 2 siang pada minggu depannya lagi. Nah, jadi ada output yang diinginkan dari pelatihan hari ini. Baik ya, kegiatan ini dilaksanakan atas bantuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang ada di Palangkaraya. Jadi karena bantuan dana ini kegiatan ini dapat dilaksanakan. Besar harapan saya ya Bapak dan Ibu dengan belajar pelatihan pidato pada hari ini akan dapat menyampaikan dan menerapkan materi ini kepada anak didik. Karena sekarang bahasa Banjar itu mulai bergeser. Kenapa mulai bergeser? Karena banyak sekali anak atau siswa SMP itu yang tidak mengenal bahasa Banjar ya. Jadi ini salah satu untuk merevitalisasi bahasa Banjar. Baik, saya tidak berpanjang kata. Saya akan membuka acara ini yaitu pelatihan pidato bahasa Banjar dengan tujuan mempromosikan penggunaan bahasa Banjar melalui pelatihan bahasa Banjar pada hari ini dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, mudahan Bapak Ibu dan mahasiswa dapat mengikuti dari awal sampai akhir acara ini. Karena selain pelatihan pidato bahasa Banjar, Bapak dan Ibu akan diajarkan bagaimana public speaking, bagaimana bahasa Banjar, bagaimana membuat pantun berbahasa Banjar, dan juga bagaimana digitalisasi. Digitalisasi itu artinya adalah kita dapat merevitalisasi bahasa Banjar melalui digital ya, di media sosial. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, agar acara hari ini berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Zainuddin. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadikan suatu
berkah dan manfaat untuk kita semua. Ila hadatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi firli wa anta khairur rahimin. Rabbana asrif anna azabaha jahannam inna azabaha innaka mustaqarrar muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin akhlaqana wa jamil ahwalana wa thayyib wa wasi' arjaqana waj'al ila rahmatika waridha warju'anna ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya sebelum kita memasuki acara inti, terlebih dahulu kita berfoto bersama. Silahkan kepada Bapak Ibu narasumber untuk ke depan terlebih dahulu. Fotonya apakah ke atas atau kita hadap sini aja? Oh ya sudah. Berarti baatur ke sini, Anggi. Kursinya, iya kah? Atau ibu guru atau mahasiswa di sini supaya kelihatan spanduk. Oh ya sudah, Anggi. Sebelum bubar jalan. Ini dari sini aja. Iya, Pak Hendra juga mungkin yang di Zoom meeting mungkin juga bersiap untuk berfoto bersama juga. Boleh. Oh mungkin berdiri yang lain, berdiri ya? Ibu gurunya aja. Nah, untuk ibu dan bapak guru mungkin kita foto di depan untuk ibu dan bapak guru. Silakan ke depan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Guru.
Baik, kita ada di acara inti hari ini. Sebelum kita panggilkan kedua narasumber kita, izinkan saya membacakan dari biodata beliau. Oke, silakan Ibu Ida langsung bergabung. Saya bacakan untuk biodata Ibu Ida Komalasari. Beliau lahir di Kandangan ya, 30 Desember. Tahunnya tidak ada ini Bu. Kemudian filosofi beliau adalah melestarikan bahasa dan budaya Banjar adalah menjaga akar identitas bangsa. Beliau adalah dosen UPK dan dosen luar biasa di beberapa perguruan tinggi. Kemudian juga narasumber Pandiran Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin, Master Pidato Bahasa Banjar, pegiat sastra lisan Bapandung, penyelia, editor dan provider, penulis sastra bahasa Banjar teori dan aplikasi Satipis Apem Berabai Bapandung, sastra lisan masyarakat Banjar, Tanah Laut, Separuh Napas Kuta Kacak, Bigi Waluh dan sebagainya. Beliau juga adalah konten kreator edukasi ya Bu ya di RBD untuk TikTok. Nah kemudian juga untuk pendidikan beliau di Universitas Lambung Mangkurat, kemudian Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Malang. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dr. Hajah Ida Komalasari MPD. Selanjutnya untuk narasumber kita yang kedua, Bapak M. Saufi MPD. Di sini untuk bidang keahlian beliau adalah pendidikan matematika, teknologi pendidikan, pendidikan dasar, digitalisasi pendidikan dan literasi digital. Kemudian untuk karir profesional dan organisasi, beliau adalah Kepala LPPP Universitas PGRI Kalimantan, Sekretaris Senat Universitas PGRI Kalimantan, Wakil Sekretaris PGRI Provinsi Kalimantan, Ketua SLCC Provinsi Kalimantan, Wakil Sekretaris PGRI Kota Banjarmasin, Ketua Prodi PGSD, STKIP PGRI Banjarmasin pada tahun 2016 sampai 2023. Kemudian juga beliau adalah Sekretaris Senat STKIP PGRI Banjarmasin. Nah untuk jabatan fungsional dan unit kerja beliau adalah lektor dan sekarang unit kerjanya di Prodi Teknologi Informasi. Kemudian untuk riwayat pendidikannya di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Lambung Mangkurat. Oh ini kebalik kan urutannya. Oke, kemudian banyak sekali tentunya pelatihan, kemudian riwayat publikasi dan penelitian. Beliau juga banyak sekali menerima hibah ya. Dan luar biasa untuk Pak Saufi juga sama dengan Ibu Dr. Hajah Ida Komalasari, dosen yang berprestasi. Tepuk tangan untuk Bapak M. Saufi. Silakan dengan hormat kepada Bapak M. Saufi untuk bisa bergabung bersama kami. Langsung atau sesi, sesi Ibu Ida Komala dulu terlebih dahulu. Baik, langsung saja ya. Silakan kepada Ibu Dr. Hajah Ida Komalasari untuk menyampaikan materinya. Angkat dulu. Ulun cara kirim pian aja betul. Public speakingnya biar nyoncer pian cepat selesai. Public speakingnya lain yang itu. Coba kamu di bawahnya. Iya aja kok. Iya. Baik ya, Bapak dan Ibu kan sudah tahu ya nanti pada tanggal 11, 12, 13 itu akan ada lomba pidato bahasa Banjar tingkat provinsi. Nah itu bagi pemenangnya itu akan dikirim ke Jakarta ya. Nah bukan hanya itu ya, kalau pelatihan ini tujuannya untuk semua anak ya. Artinya semua anak itu kita ajarkan bahasa Banjar. Nah kalau berpidato itu hanya salah satu medianya saja, tapi intinya sebenarnya kita ingin mengajarkan bahasa Banjar ya. Nah, tapi untuk berpidato bahasa Banjar, nah kalau kita ingin mengajarkan bahasa Banjar dalam berpidato, berarti kita harus bisa mengajarkan public speaking dulu. Jadi tidak bisa misalnya kita mengajarkan pidato, ini teknisnya, tapi kita harus tahu dulu public speaking, kemampuan berbicara di depan orang banyak. Mengapa begitu?
Karena berbahasa ini adalah keterampilan, bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan kita bisa baca, kita bisa paham. Tapi keterampilan kalau tidak dilatih tidak bisa. Seperti menyupir, bisakah kita bisa hanya dengan membaca? Tidak bisa kan? Tapi kalau keterampilan berbicara, bisakah kita hanya dengan membaca? Tidak bisa, kita memang harus melatih. Menyupir nih, kita belajar teori, apakah langsung bisa? Enggak bisa, harus berlatih. Tapi kalau keterampilan berpidato itu adalah public speaking, untuk bisa kita juga harus berlatih ya. Berlatih itu bagaimana ya di depan cermin. Nah, pengertian public speaking selanjutnya ya. Lanjut Bapak. Nah, apa itu public speaking? Jadi public speaking itu adalah berbicara di depan umum. Jadi kalau misalnya berbicara berduaan itu tidak termasuk public speaking. Dan yang namanya public speaking itu adalah seni. Bapak dan Ibu paham kan seni? Artinya dia memiliki keindahan. Karena semua orang mungkin bisa berbicara di depan orang banyak, tapi tidak semua orang mampu menarik perhatian dari pendengar ya. Tidak semua orang mampu menarik perhatian pendengar. Oleh karena itu kita harus menguasai public speaking ini. Kemudian sebenarnya public speaking itu juga kegiatan penyampaian pesan berupa ide, gagasan secara oral atau lisan. Begini, misalnya nih kita diberi topik untuk menjelaskan sesuatu. Bagaimana caranya supaya kita menyampaikan sesuatu itu sampai ke pendengar itu informasi yang bagus. Misal nih, Bapak dan Ibu misalnya menyuruh murid menjelaskan public speaking dengan topik narkoba misalnya. Tidak serta-merta cari di Google pidato tentang narkoba keluar, tidak begitu. Kita harus menyampaikan informasi itu yang terbaik dan itu tersusun secara terstruktur, berpikir secara deduktif, induktif supaya mudah. Misalnya ya, kalau narkoba berarti di atas itu adalah pengertian narkoba, lalu jenis ya kan. Habis jenis itu berarti apa lagi Bapak Ibu? Akibat ya kan? Habis akibat itu bagaimana caranya supaya menyembuhkan orang yang itu? Setelah itu yang terakhir adalah bagaimana menghindari. Itu namanya berpikir logis. Sama dengan misalnya dengan anak tuh nah, pidato tentang apa? Tentang menghormati alam di Kalimantan Selatan. Jadi bagaimana itu tersusun secara logis. Yang namanya alam di Kalimantan itu apa? Nah, yang namanya menjaga alam itu bagaimana? Nah, bentuk-bentuk alam di Kalimantan itu apa? Jadi itu tersusun secara logis. Tidak serta-merta kita nih, kita nih ada lomba, kita klik contoh pidato bahasa Banjar, tidak bisa begitu. Jadi kita harus menyampaikan ilmu yang terbaik ya. Jadi kalau kita buka di AI itu bisa saja bukan yang persis terbaik, tapi kita bisa mengambil sumber itu untuk disusun secara sistematika ya. Jadi kalau misalnya saya menyusun buku, urutannya akan seperti ini ya. Nah itu harus dipersiapkan ketika berbicara di depan orang banyak. Jadi tidak bisa tiba-tiba datang berbicara di depan orang banyak, itu harus tersistematika. Nah apalagi bahasa Banjar ini Bapak dan Ibu, bedanya dengan bahasa Indonesia sama 75% kosakatanya. Berarti berapa persen yang berbeda? 25%. Ya kan? Lalu bagaimana nih membuat perbedaan itu supaya menang? Yang berbeda bahasa Indonesia dengan bahasa Banjarnya 100% itu pada partikel. Ya, bahasa Indonesia itu 100% partikelnya berbeda. Nah, kalau kosakatanya itu hampir sama. Kenapa? Bahasa Banjar Bapak Ibu, bahasa Indonesia Bapak Ibu, bahasa Malaysia atau bahasa Melayu satu rumpun dengan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Makanya Bapak dan Ibu tanpa teks mengerti nonton Upin Ipin. Tanpa teks kan mengerti kan? Coba lagunya begini. Bangau, oh bangau, mengapa engkau kuyus? Macam mana aku tak kuyus, ikan tak nimbul-nimbul. Lagu apa itu? Lagu Upin Ipin kan? Tanpa teks paham gak Bapak dan Ibu maknanya? Karena satu rumpun dengan Melayu. Jadi yang membedakannya partikel, yang membedakannya aksen. Nah seperti itu. Jadi bukan apa ini sudah bagus, tapi misalnya kalah.
Nih Bu contohnya bahasa Banjar nih, tapi masih digunakan karena ada yang lebih Banjar apa? Nah begitu maksudnya ya. Misalnya lagi kosakata lain yang tidak sama dengan bahasa Banjar apa? Yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia apa? Kalau cangkal ada nggak bahasa Indonesianya? Nah tidak ada. Magin, tahu kan? Apa magin tuh bahasa Indonesianya? Makin. Nah kan berbeda tuh. Namun bahasa Banjarnya apa? Lamun. Nah tapi tetap aja itu digunakan. Nah itu yang disitunya yang kalah kadang-kadangnya tuh. Nah kemudian lagi ya ada materi yang memang bahasa Banjarnya itu sulit dicari. Oleh karena itu pilihlah yang banyak bahasa Banjarnya. Kenapa bisa begitu? Karena setiap materi itu kan Bapak dan Ibu yang menulis. Konsepnya begini. Nah, oleh karena itu pilihlah yang bernuansa banyak Banjarnya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau keilmuan itu jarang ada padanannya dalam bahasa Banjar. Karena bahasa Banjarnya adalah bahasa pergaulan. Kalau bahasa pergaulan tapi ilmiah yang disampaikan tidak bisa. Coba kalau kita misalnya menjelaskan merdeka belajar, apa bahasa Banjarnya? Memang tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada padanannya dalam bahasa Banjar. Loh kalau misalnya mau menjelaskan dalam bahasa Banjar bagaimana? Berarti kita meminjam Bapak Ibu. Kabupaten apa bahasa Banjarnya? Ada enggak? Provinsi ada enggak? Enggak ada, tapi kita pinjam. Misalnya nih, salat itu kan bahasa Arab. Enggak ada kan bahasa Indonesia? Kita pinjam. Makanya kalau dalam bahasa Banjar itu syat itu tidak ada. Tapi kita pakaikan salat kan. Zakat, zat tidak ada huruf dalam bahasa Banjar. Tapi kita pinjam. Kalau bahasa Indonesia meminjam secara resmi namanya unsur serapan. Kalau kita meminjam bahasa Banjar ke bahasa Arab berarti kita meminjam, belum menyerap, belum menyesuaikan karena tidak ada lagi kamus yang penyesuaian dengan yang mengambil dari bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ada nggak bahasa Inggris, bahasa Banjar berasal dari bahasa Inggris, ada nggak? Ada. Apa? Yang contohnya nih kalau kita main bola, nah apa itu? Bal itu bahasa apa? Iya bahasa Inggris kan? Kenapa bisa main bal? Bola jadi bal, potbal itu sepak bola, bal itu berarti bahasa Inggris. Kita main bal berarti kan main bola ya kan? Kenapa bisa begitu orang Hulu Sungai? Karena mereka itu ya menghindari huruf O. Coba lihat sekolah jadi sakulah, botol jadi butul, menghindari huruf E, telur jadi hintalo, iya kan? Telur jadi hintalo, kemudian bepoto jadi apa? Jadi bekudak, iya kan? Hindarinya huruf E dengan O. Kenapa? Karena memang dasarnya kalau hulu sungai itu E dengan O tidak ada. Nah, Bapak dan Ibu tahu nggak hulu sungai dengan hulu Banjar Kuala bedanya? Nah, kalau di hulu sungai, ya di hulu sungai Bapak Ibu, bila berakhiran suku terbuka itu dibaca panjang dan berayun. Hendak kemana? Itu Banjar Kuala. Kalau Banjar Kuala bila diakhiri vokal justru ada tanda petik di atas. Jadi hendak kemana? Ke sini. Tapi kalau hulu panjang dan berayun. Hendak kemana? Hendak ke sini. Maaf Pak. Kan gitu. Makanya orang mana yang bisa memanjangkan hintalo toh? Nah orang Kalwa itu masuk hulu sungai kalau karena dia dianggap bisa aja memanjangkan hintalo, bukan hintalonya yang bisa dipanjangkan, tapi lagunya, tuh istilahnya. Jadi kalau mengajarkan, nih lawan murid, ini Bu air yang hulu sungai bahasanya. Kalau murid itu diajarkan dengan cara yang menyenangkan, dia akan bisa, ya kan? Ada di wadah kita ini, Bapak Ibu, orang itu ada kesempatan mengenalkan, tapi tidak lakukan. Misalnya nih kita di hotel ya Bapak Ibu ya,
ada bahasa di kita tuh kalau pintu ini kan bahano dibuka, bahano ditutup. Kalau bahasa Inggris itu kan didorong. Ya kan kadang kita nih kalau masuk ke supermarket tuh didorong kan, ditarik kah? Jadi ada bahasa Indonesianya dorong. Ada bahasa Inggrisnya push, ya kan? Bahasa Banjarnya apa? Nah, pernah nggak di tempat umum kita menggunakan kata tunjul itu? Di hotel, di bandara, nggak pernah kan? Malah ulun bingung, masuk pesawat kan ada orang asing, tapi cas bahasa Inggris. Jadi ibu nih mana orang luar negeri aja ada dak. Nah harusnya kan 3 nih digunakan termasuk bahasa Banjar. Kalau di situ tunjul, nanti anak akan bertanya apa mak tunjul toh? Jelaskan tunjul itu artinya dorong. Bertambah penguasaan kosakatanya, ya kan? Kalau hati-hati jar, kalau misalnya injak tanaman tuh nah, itu apa bahasa Banjarnya? Hati-hati injak tanaman. Nah, hati-hati kalau terjatuh apa? Bisa saja diganti dengan hati-hati batis tasulait. Nah, kalau yang tasulait batis tuh. Nah kayak apa? Kita nih berjalan ini harusnya kan begini, tapi ini kada kasini, ait kasini sulait ngerenya. Lalu apa yang terjadi? Tak gugur atau tak juranghap atau tak juramba. Nah begitu kan. Jadi mengenalkan itu kita harus tahu dulu kosakatanya. Kelemahannya ini Bapak dan Ibu mengerti struktur tapi tidak mengerti kosakata, bukan tidak mengerti, masih banyak yang belum dikenal. Kenapa begitu? Karena pengaruh dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan kalau di Banjar ini kan banyak pendatang, jadi biasanya menggunakan bahasa Indonesia, pengaruhnya banyak. Nah, lalu lanjut Bapak di bawah. Nah, jadi apa tujuannya? Nah, itu menyampaikan informasi, menghibur, mempengaruhi, meyakinkan, memberi motivasi, mengakhiri situasi. Loh, kok bisa mengakhiri situasi? Misalnya nih Bapak dan Ibu melihat murid itu dalam jumlah besar ribut. Supaya dia tidak ribut, bagaimana cara mengakhiri situasi tersebut? Kan tidak sama. Kita berbahasa itu tergantung lawan bicara kita. Kita contohkan saja ayam. Ayam masuk ke dapur. Najar ayam masuk ke dapur. Kalau kita lemah lembut, dia tidak keluar Bapak Ibu. Makin berkinjut masuk ayamnya. Nah ayamnya apa itu? Tapi kalau kita yang ingin berhasil, bagaimana? Apalagi sambil ditawak barang ya kalau langsung kabur ayamnya. Nah itu namanya kita berbahasa tergantung dari lawan bicara. Anak tika suruh baris basusun rapi, bagaimana? Basusun pangnak, kan berhasil itu. Karasi harus nyaring. Kedua ini aja aku cari ke guru ya. Nah kalau mahasiswa kau aja dengan lembut-lembut, nak silakan duduk ke dalam, karena dia reaksinya berbeda dengan anak TK. Anak TK kan takutan dengan guru, ya kan? Nak barisan pang begaduh-begaduhnya, ya kan? Nah tapi kalau anak mahasiswa beda lagi. Mahasiswa dengan lirikan mata dia sudah mengerti. Nah jadi kita berbicara nanti tergantung lagi dengan lawan bicara. Nah itu termasuk tujuan public speaking, itu mengakhiri situasi. Jadi bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Nah kalau dalam konteks bisnis itu public speaking itu bisa untuk mempromosikan produk atau jasa, membangun merek, memperluas jaringan. Misalnya kayak ulun nih, Bapak dan Ibu mungkin bagi yang ketujuh menonton TikTok mungkin pernah melihat TikTok saya ya. Nah ada TikTok saya yang pernah ditonton itu sampai 1 juta lebih. Yang dibicarakan itu sederhana, yaitu tentang bajujuran, ya kan. Jadi saya bilang nih, kalau pian berisi anak gadis, bila orang berdatang, kalau ditakone berapa jujuran, Bapak dan Ibu akan menjawab bagaimana?
seikhlasnya, sakawanya, sapemberi, tasarah aja. Itu pilihan kata yang salah. Kenapa salah? Pian tarimalah, misalnya nih, ini kejadiannya dengan keluarga ulun. Jadi keluarga ulun tuh sugih, dia bisi mobil, rumah ganal, usaha juragan besi, kelihatannya sugih. Orang sugih tuh belum tentu banyak duitnya kan, ya kan? Bisa aja utangnya banyak kan. Nah kelihatan sugih. Jadi begitu ada yang melamar, berapa aja mintai, tasarah aja jar keluarga bebiniannya. Harau nangaran tasarah aja kada memberi sasinsen. Tapi sudah terlanjur diterima. Makanya bemuntung aja ku pada tasarah aja maka purunnya kada memberi. Tewas tasarah aja. Ya kalau harusnya apa Bapak Ibu? Pilihlah kata yang tepat. Apa itu? Sepantasnya. Sepantas itu bagaimana? Pantas kawa membantu makanan, pantas kau membantu orkes misalnya menyewa Adela ya kalau lah. Pantas gesan palaminan. Misalnya biaya 100 juta memberi 2 juta kan kada pantas itu maksudnya. Atau maipek, nah kayak apa maipek nih? Aku aja kada memintai jar tapi tetangga si malam 100 juta pang jar. Nah. Jadi nang mana nang bagus tuh? Bapak dan Ibu jangan tasarahnya sapambari, seikhlasnya, sakawanya. Itu bisa luput hitungan karena ulun rancak orang mengeluh. Mau aja memberi saya salawi mau apa ada jar. Lah amun kada terima komunikasikan kami perlunya segini. Nah, bila diturunakan sesuaikan dengan budget supaya jangan banyak hutang. Ya lah amun ambah kawin hutang banyak ay marista diri. Ya kalau soalnya ulun pernah tuh lagi dulu kos, ibu kos saya itu catering orang kawinan, ulun nih katuju menggene nih. Jadi kadang-kadang ulun tuh jaga makanan di gedung. Sekalinya ambah tuntung bakawinan tuh tadi lawan nang memesan catering tuh kada bayar sahama-hama. Hentah hutang, anu aja mahadang menjualkan dereen payu jar. Ambah payu kada bayar juga. Salajur kada bayar sampai mati nang ampunnya nih suami istri kada bayar orangnya toh. Kenapa bisa begitu? Rupanya kada berduit, harapannya orang maangpau, mayo gesan bayar. Wah ini kada mayo angpau itu gesan kekawinan anu dalam jumlah yang besar. Wah ini ada nang 2000 kalau isinya. Karena apa? Karena orang Banjar kada bercatat. Coba bercatat lain kisahnya ya kalau. Nah budaya kita tuh kada bercatat. Coba anda tulis di undangan angpau bercatat. Nah ini 2000 ya kalau bisa 50.000 isinya. Karena budaya kita nggak seperti itu. Maka terimalah, anggap saja bersedekah ketika makan, bukan untuk mencari untung. Nah, itu konteks bisnis Bapak dan Ibu. Supaya bagus, orang tertarik, hal yang sederhana itu bisa menarik, asal bahasanya bagus. Nih Bapak dan Ibu nih contoh nih, ini influencer Bapak Ibu. Dia mengenalkan restoran dan hotel di media sosial. 1 bulan bisa dapat 12 juta. Nah, ibunya sederhana saja. Ya kan, tidak harus cantik atau tidak harus body seksi, tapi karena public speakingnya bagus. 3 bulan kuliah aja 40 juta ya kalau kawa umrah. Nah, itu contoh betapa pentingnya public speaking. Kalau ulun yang dipandirakan itu, tapi kenapa bisa jutaan yang nonton? Cara berbicara itu kalau bisa isinya itu ada. Kalau beliau ini kan promosi mengiklan, kalau ulun ini lebih ke edukasi untuk menjelaskan tentang bahasa Banjar. Karena banyak loh kosakata yang orang tidak tahu. Ya kan? Nah, ibu orang mana ibu? Orang Banjar di Banjarmasin. Tahulah ibu artinya tampurung ulakan. Tampurung ulakan. Nah, kasih tahu kalau pian. Nah, tampurung ulakan tuh Bapak Ibu nih, misalnya 2 laki bini, Pak Lahe, sarak, laki kawin ke lain, bini kawin ke lain. Sekalinya ambah bejalan, uji baik laki nata dahulu sama berdua, besyarakan pulang lawan laki lawan bini hanyar. Ambah sama besyarakan kalau lain, hanyar kawin biasa berdua. Ngarannya tampurung ulakan, artinya apa? Beulak di situ-situ aja. Nah, ya kalau beulak di situ-situ adalah nangka itu ada.
Kalau bahasa Banjar nah pengarangnya itu bemantukan. Pernah lah mendengar bemantukan? Nah, aur geleng-geleng kepala aja kenapa banyak bahasa Banjar yang di bahasa Indonesia yang dipakai, padahal harusnya ketiganya dipakai ya. Bahasa Banjar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu sesuai fungsinya masing-masing. Nah, lanjut. Itu bisa ya kalau kita mampu berbicara dengan baik, itu bisa meningkatkan percaya diri, menumbuhkan kepemimpinan dan mampu menyampaikan ide dengan baik, mampu meningkatkan karir, mampu meningkatkan berpikir kritis dan menjadi lebih persuasif. Nah, bagaimana itu harus dilatih ya. Lanjut. Nah, apa saja profesi yang membutuhkan public speaking? PR ya, pengajar atau dosen motivator. Nah, Bapak dan Ibu kan guru, pengajar, ya kan? Adalah guru tuh kada bisa bepandir. Ada nggak? Ada. Ulun tuh guru ulun bahari. Ulun mulai kelas 1 SD sampai tamat ada guru tuh kada bisa bepandir, ditang orang banyak. Tapi mengajar kelas tuh masuk aja. Ulun contohkan sidin kada bisa bepandir tuh kayak ini. Bila sidin jadi pembina upacara sabari saja. Bila melihat sidin yang jadi pembina muridnya kehimungan, sabari saja. Kayak apa Bu sabaris begini. Ini nah bagi nang mahasiswa nih nanang kada pernah jadi pembina. Kawa dituruti apa nih Bu nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini upacara berjalan dengan lancar. Wassalam. Sabaris kala. Ulun kirane karena sidin aman, suatu ketika panggerek bendera itu benderanya gugur ke kepala. Aju ulun berubah ke kalimat sekalinya upacara berjalan dengan lancar. Mau lancar terus rupanya. Padahal kan kawa dikomentari nanti anak-anak ya perlu latihan karena benderanya gugur ke kepala kan. Nangaran sabaris saja tuh pang aja sidin. Kawa dituruti adalah nang sarek kadada muridnya kehimungan malah kada lawas bapanas. Amun kalawasan siup pulang ya kala. Nah, tapi kita sesuaikan ya. Nah, seperti itu. Ada juga guru saya itu tidak bisa mengajar. Begitu dia masuk, dia menulis soal. Berdiam, pokoknya berdiam menulis soal. Kami sudah paham kebiasaan sidin, lalu kami menjawab. Pina dilihatan sidin, pina ranai, dihapus sidin, tulis sidin jawabannya. Jadi kami ambil ditulis soal, kami menjawab, dihapus sidin, jawabannya. Berenayana kami berdiam aja juga. Ada buat ibu guru yang begitu. Saya tahu persis karena beliau itu sangat pemalu. Bayangkan tuh beliau tuh kan waktu itu masih bujangan, guru SMP. Ini guru SMP kayak benar. Tiba-tiba menikah kan. Jadi dia mengundang muridnya nih. Lalu masuk ke dalam kelas mengundang murid nih. Menjurung aja Bang. Jadi ada murid menyambut membaca, ibu anak kawin ya, langsung sidin berbuyan banyu mata menangis kasusupanan. Padahal kawin kada supan kada harusnya kan, ya kan? Amun ibu nyata ibu anak kawin, ya Allah, nih kenapa jadinya menangis karena supan diulek-ulek begitu. Padahal dia tidak melongolak spontan. Itu namanya memang ada yang kada bisa berpandir tuh. Nah. Tapi kalau wawasannya saya yakin kalau bertahun-tahun tidak mungkin seperti itu terus. Pasti ada masanya akan berubah bisa ya dengan latihan. Itu mungkin waktu itu dia awal-awal mengajar karena dia guru baru. Nah, saya mengamatinya setelah saya jadi dosen sekarang. Kalau dulu saya tidak menyadari bahwa sebenarnya beliau itu tidak mampu public speaking ya. Nah, lanjut. Turun ke bawah nak. Nah, di atas tadi ya, bagaimana teknik, langkah, dan metode. Nah, jadi kalau persiapan itu di depan cermin. Jadi tidak bisa misalnya latihan itu hanya dengan membaca. Nah, bagaimana teknik pembukaan, penyampaian, dan penutup. Lalu bagaimana langkah public speaking, kita bisa observasi, persiapan materi, latihan, dan evaluasi. Bapak dan Ibu, metode itu ada 4. Mana yang paling bagus? Itu tergantung kebutuhan. Jadi impromptu itu spontanitas, seperti Bapak dan Ibu disuruh berbicara jadi pembina upacara. Itu spontanitas. Ya. Tapi spontanitas itu pun Bapak dan Ibu bisa gagal loh.
ada orang Bapak dan Ibu kan nih berbicara nih kan di kepala ini harus terkonsep. Kalau lupa bagaimana mengatasinya? Jadi bukan teman sih yang saya tahu ya, kenalan. Dia lupa. Kapan dia lupa? Begini Bapak dan Ibu. Pembina mengheningkan cipta mulai. Lalu gurunya bilang begini, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk mengenang dan seterusnya. Lagu habis maampihinya tuh apa kalimatnya? Selesai, sidin kada ingat. Lalu bingung murid nih nang salapangan, Bapak Ibu salapangan. Berdiam. Jadi jar murid, ay jar malaikat lalu jar. Sunyi berataan kan. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau itu pun bersuara begini. Sudah. Nah. Samakah sudah dengan selesai? Sama kan? Sama. Tapi tidak wajar. Tidak lazim digunakan. Sudah jar. Lalu tertawaan muridnya, tahulah mereka bahwa gurunya lupa. Iya kan? Nah, kenapa bisa begitu? Karena konsentrasi Bapak dan Ibu kurang. Bagaimana misalnya nih? Bisa konsentrasi kurang, jangankan kalau berbicara di depan orang banyak, kita bisa mau ke WC terus. Logikanya bagaimana Bapak dan Ibu jadi mau ke WC terus? Karena kita ketika cemas terjadi kram perut. Kalau kram perut nih otot nih kram Bu, sehingga mau pipis dan mau BAB. Itu logikanya. Aku bahiraan itu bukan bahiraan. Perutnya nak kram karena takut. Kemarin saya jadi juri di mana ya? Di Balai Bahasa ya 2 hari yang lalu. Murid itu ada yang tidak bisa maju kemana ketika pertama kali dipanggil dia ke WC. Tunggu aja biar aja yang lain maju dulu. Lalu yang lain maju sampai habis dikembalikan lagi ke nomor dia. Ternyata dia memang tidak sanggup, selalu sakit perut. Nah itu namanya kram perut. Nah itu artinya ketika latihan tak masalah, ketika tiba-tiba eksekusi dia sakit perut. Nah itu namanya demam panggung. Lanjut Bapak dan Ibu. Oh ada nih, itu spontanitas, ada lagi manuskrip. Manuskrip itu pakai naskah. Nah kayak presiden itu laporan keuangan itu membaca. Kaulah dihafal undang-undang toh. Angka-angka ada kawa. Lu nyut apa? Ya kalau. Lalu memoriter hafalan. Nah yang lomba pidato itu pakai hafalan. Yang bagus itu disuruh murid itu menghafal kerangka, mengingat kerangka. Jadi kalau dia lupa naskah dia mengingat kerangka. Jadi bebas aja susunan kalimatnya. Lalu dengan extemporer atau garis besar seperti yang saya sampaikan ini pakai garis besar ya. Lanjut Bu. Nah, bagaimana cara meningkatkan? Berlatih, pahami audien, latih gaya tubuh, pelajari teknik dan presentasi orang ternama. Kelemahan murid itu ya, dia berpidato itu dengan gaya yang dibuat-buat. Mestinya gaya itu jangan dibuat-buat. Jadi, nah kan begitu. Jadi, nggak ada yang begitu. Karena dia latih, saya nanti harus bergerak begini, saya nanti harus bergerak begini. Jadi kaku, harusnya alami. Iya kan? Coba nih kalau harus bergerak begini, kalau puisi, kalau sampai waktuku, itu kan diatur tuh. Harusnya kalau sampai waktuku begini. Bukan kalau sampai waktuku ini kesini. Nah, itu gurunya salah mengajarkan ya. Jadi tangan itu harusnya alami ya. Yang ini nih, ajar begini ya. Nah begini, nah supaya seperti menguasai panggung berpidato itu tidak mesti berpindah-pindah tempat, tapi luwes gerakannya tuh luwes, tidak dibuat-buat ya. Nanti kamu bergerak begini ya, nggak begitu. Lalu, nah hal-hal dasar itu percaya diri, postur dan bahasa tubuh, kenali audien dan kontak mata. Nah saya rasa selama ini saya jadi juri itu sebagian besar kontak mata jarang yang menunduk. Memang sudah bagus ya percaya dirinya. Kalau struktur itu pembukaan. Salam, sapa, syukur, perkenalan diri dan tujuan. Isi itu terstruktur, itu terukur dengan baik. Misalnya definisi, jenis, sebab, akibat, cara mengatasi misalnya nih. Lalu penutup, simpulan, harapan, permohonan maaf dan salam. Nah itu termasuk struktur public speaking. Lanjut Bu.
Bapak, silakan lanjut Bapak Syaupi. Nah, apa penyebab kecemasan? Yang jadi masalah itu cemas. Pernahkah guru cemas? Pernah. Teman saya itu guru, orangnya memang pada dasarnya kurus, malas makan ya. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, hanya separuh jalan rabah si Den. Nah, kalau Bapak dan Ibu pernah lah mendengar orang itu bernyanyi tiba-tiba rabah di muka panggung. Pernah kan? Ketika menyanyi di muka kan, atau ketika pidato di muka, itu Bapak dan Ibu serangan jantung karena cemas. Jadi Bapak dan Ibu yang memang kada tapi bisa bernyanyi, disuruh bernyanyi cemas, bisa rabah, hindari saja bernyanyi. Iya kan? Karena itu namanya nervous Bapak dan Ibu. Nah, lalu masalah lain lagi, teknik public speaking itu tidak dikuasai dan materi tidak dikuasai. Nah, kenapa cemas? Karena pengalaman pertama. Yang kedua, karena suasana baru, merasa menjadi pusat perhatian, merasa berbeda atau tidak percaya diri, trauma masa lalu dan perasaan tidak siap. Nah, ini kan penyebab nih. Kalau murid tidak mau, jelaskan ini, bahwa ini begini. Nah, jadi tidak bisa, kamu gak ada boleh ke itu, nggak bisa begitu. Jelaskan penyebabnya, ya kan? Karena yang namanya public speaking itu adalah kita mempelajari kan guru bahasa itu yang namanya psikolinguistik. Psikolinguistik itu mempelajari bahasa dilihat dari ilmu kejiwaan. Ketika berbicara di depan orang banyak bukan hanya masalah ilmu pengetahuan, tapi bagaimana kejiwaannya, mempersiapkan mentalnya. Itu tidak sama, ya kan? Coba Bapak dan Ibu nih pintar semua, tapi tidak semuanya mau berbicara di depan orang banyak, ya kan? Nah, itu yang namanya yang termasuk menjadi pusat perhatian itu bisa membuat takut ya. Nah, gejala kecemasan bagaimana? Detak jantung tuh cepat. Cuma Anda saja mengendalikan diri. Ada yang tidak mampu. Ada juga lutut gemetar, aja menggitar, kan kelihatan tuh. Ada lagi berkeringat, suara bergetar, pusing, kejang perut, mata berair dan lupa materi. Nah, yang sering terjadi lupa materi. Nah, lupa materi, pernah nggak Bapak dan Ibu lupa materi? Bapak dan Ibu lupa materi tapi bisa mengalihkan ke hal yang lain. Kalau anak murid tidak bisa. Jadi itu harus diantisipasi. Nak, bila Anda lupa nanti lanjutkan ke sini. Begitu. Lanjutkan kemana? Anggap saja ini sudah berakhir. Jadi terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia bergendak kelawasan, kasihan dia ya. Nah, jadi antisipasinya itu harus ada juga dipersiapkan. Lanjut. Nah, bagaimana tips merebut perhatian? Busana sesuai, datang tepat waktu, gunakan alat audio visual, kemukakan sasaran dan tujuan, dan kemukakan manfaat. Nah, jadi tujuan pidato itu harus dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, orang bingung ini mau apa ya. Nanti saya berikan contoh teksnya ya. Bagaimana cara mengatasi kecemasan? Melakukan latihan, mencari pengalaman, melakukan kegiatan fisik, menganggap demam panggung adalah hal yang wajar. Lanjut. Nah, kadang faktor pembentuk speaker itu adalah dari lahir memang bisa. Kenapa? Karena faktor lingkungannya begitu. Coba lihat, orang tua yang dia lihai bermadihin, anaknya akan menurun. Iya kan? Karena memang lingkungan berpengaruh dan juga gen itu berpengaruh. Kemudian harus sering latihan. Supaya menarik, bagaimana kutipan yang inspiratif, pertanyaan yang membuat audiens berpikir, cerita yang menarik, pernyataan provokatif, humor dan referensi. Ibu, bagaimana maksudnya cerita yang menarik? Misalnya kita ingin menceritakan bahwa semua anak itu istimewa ya. Nah, Nurpia misalnya, Ibu Nurpia, binatang yang paling lambat berjalan apa? Pak, siput. Bapak dan Ibu yang lain. Hah? Kukang lambat kah? Kukang tuh binatang nang kayak apa lah? Nang bepelukan taras tuh kah? Nyak ada berjalan tuh loncat-loncat. Apa? Ya kalau yang dalam cerita yang lambat berjalan tuh apa? Nah, kura-kura. Kan ada ceritanya nih, bahwa kura-kura itu paling lambat berjalan. Iya kan? Karena kura-kura dianggap berjalan lambat,
kita jelaskan begini. Binatang apa yang paling lambat berjalan? Kura-kura. Ini ada sebuah cerita nakaina kayak gini. Ada kura-kura di kampus UPK. Ini hendak berjalanan ke Duta Mall. Lalu berjalan lainnya ke Duta Mall. Di jalan tatamulan cacing. Lalu jar kura-kura, ceng kemana kemana? Oh ulun hendak ke Duta Mall. Amun kayak itu ya aku hendak ke Duta Mall. Dia berbuat kapong gongko. Jar kura-kura nih tadi. Berjalan tatamu pulang lawan si Samot. Mot kemana kemana? Aku hendak ke Duta Mall. Dia Samot matan sultan Adam. Aja berbuat di punggung kojar. Nyaman ya beimbai kita. Lalu sampailah ke Duta Mall. Begitu sampai ke Duta Mall karena sama-sama sudah sampai diturunkanlah si cacing lawan si Samot. Lalu kura-kura masuk ke dalam Duta Mall. Apa jar Samot dan cacing? Ih sekalinya leh jar. Laju bener kura-kura tadi jaka kita berjalan caurang jaka ada sampai lagi jar. Sekalinya karena empat kura-kura aja cepat bener sampai. Artinya apa? Kura-kura yang dianggap orang itu lambat ternyata di mata orang yang tepat dia adalah orang yang istimewa. Begitu ceritanya. Nah lalu itu akan menjelaskan tentang apa? Bahwa anak itu tidak boleh merasa rendah diri karena semuanya itu istimewa. Cuma tidak sadar saja. Kalau binatang kan iwak kebisaannya berkunyong. Kada bisa tarabang gala. Burung bisa tarabang, kada bisa berkunyong gala. Masing-masing ada keistimewaan sama saja dengan manusia. Jadi kada kaum murid itu dianggap bungul. Karena ada keistimewaannya yang lain. Mahasiswa nih, dia kan tapi pintar dalam belajar, tapi lapangan dia hebat, disuruh ini cekatan, ada yang begitu. Sama kan dengan murid itu kan, pasti ada kelebihannya, hanya saja bapak dan ibu kalau tidak begitu mengenal tidak tahu. Nah itu termasuk cerita yang menarik. Nah kalau humor itu banyak ya, lanjut bapak dan ibu. Apa ada pertanyaan mungkin selanjutnya disampaikan lagi oleh Bapak Saupi dulu ya. Iya. Materi kita berikutnya nanti ke... akan saya sampaikan lagi ya. Betul. Silakan Bapak M. Saufi MPD untuk bergabung. Baik, kita lanjutkan ke materi yang kedua. Mungkin nanti untuk sesi tanya jawab bisa kita gabung ya setelah penyampaian materi dari Bapak M. Saufi. Nanti baru kita ada sesi tanya jawab. Oke, silahkan Bapak untuk bergabung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu mahasiswa sekalian yang berbahagia. Untuk sesi selanjutnya ini adalah terkait dengan digitalisasi ya. Revitalisasi bahasa Banjar itu salah satunya adalah melalui digitalisasi. Baik. Bapak Ibu, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Ida tadi ya. Tadi Ulun sempat menyimak sedikit terkait dengan apa yang beliau sampaikan. Baru tahu juga ternyata orang Banjar itu menghilangi atau menghindari O ya, menghindari O. Nah ini Ulun bisi pengalaman tuh waktu jadi mahasiswa, jadi anggota organisasi ya saat itu, mengganii dosen, memesan kamar, gasan, narasumber. Nah lalu disuruhnya lah Ulun nih, pesanakan kamar tipenya di Luksi aja Sidin orang Barabai di Luksi ya. Nah Ulun pertama kali tuh memesan ke hotel tuh pertama kali gasan narasumber.
langsung aja nih dengan pede ke Palem, nah, di Hotel Palem di Kaitang itu, langsung ke resepsionis, Mbak pesan satu kamar, tipenya Diluxi, Diluxi, ya bener, kan gak ada oh ya ternyata itu ya, Diluxi, bebelik lagi mikirkan, terus membaca yang menunya itu, superior, VIP, deluxe, ternyata deluxe. Jadi itu kan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris tapi dibaca oleh orang Banjar, orang Barabai terutama. Beliau dosen juga beliau. Nah jadi kata beliau Diluxi, seketika langsung muhaulun supan, akhirnya kada memesan di sana, ganti hotel ya di sana, daripada bebulik pulang, Diluxi pulang. Nah ini pengalaman yang luar biasa ya, yang dulu baru sadar bahwa oh iya ternyata ya orang Banjar ini menghindari nah kita break dulu ya Bapak Ibu ya. Iya, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi itu cerita tentang Diluxi. Jadi sampai dari dulu sampai sekarang ulun masih ingat ya terkait itu. Terus ada lagi Bapak Ibu, ini menukar sabun ke acil warung. Nah, menukar sabun cuci apa? Cuci piring. Sunlight. Ulun bujur menyambat Sunlight.
Cil, adakah sunlight? Kadeda. Sabun sunlih bang ada aja lah. Sabun sunlih ada, sunlight yang kadeda lah. Nah jadi kita itu kadang bingung tuh membahasakannya ini seperti apa. Yang benar kan itu ya. Nah terus kalau tanya nih dengan mahasiswa nih, aplikasi editor video yang paling mudah digunakan apa? Yakin CapCut. Capcut jangan. Padahal kan itu CapCut ya, CapCut. Nah, tapi ya itu, tadi kata Bu Ida kan bahasa keseharian kita, tergantung lawan bicara kita. Nah, pada hari ini Ulun melengkapi di sini dari sisi digitalisasinya Bapak Ibu, mahasiswa sekalian, yang mana bahasa Banjar itu seperti apa sih di dunia digital, ya? Apakah penting digitalisasinya atau seperti apa? Nah, untuk itu Ulun hendak mencoba dulu nih Bebuhan Pian inilah. Kira-kira kalau semisal Bebuhan Pian berangkat ke sekolah, begawi, mengajar, mahasiswa berangkat ke kampus untuk kuliah, tertinggal karena begasakan lah, tertinggal dompet, kira-kira bebulik kada? Amun tertinggal HP bang, kira-kira bebulik kada? Bebulik lah, dijamin. Alasannya macam-macam tuh, kada bekunci lah misalkan ya, atau apalah di sana. Tapi amun dompet biar ya sudah aja, gak ada apa-apa aja. Karena apa? Duitnya ada di HP, mobile banking, betuyuk Bebuhan Sidin. Nah mulai dari Wonder, Brimo, apalagi itu Bank Kalsel, macam-macam tuh ya. Mandiri itu apa? Livin dan lain-lain, banyak. Belum lagi e-walletnya, ini mahasiswa nih ya, e-walletnya Dana, GoPay, Grab, banyak. Artinya apa? Mulai dari bangun guring sampai guring lagi, kita itu pasti berada di dunia digital, berdekatan dengan teknologi, pasti ya, itu pasti. Nah oleh karena itu bahasa Banjar juga harus beradaptasi dengan dunia digital. Nah kita coba nih ya, Bapak Ibu kan punya HP tuh, coba di scan ulun ya, di scan ulun ya, scan dulu deh ya. Coba di scan, ada apa di sana tuh? Yuk mahasiswa boleh di scan dulu ya. Mahasiswa silakan. Ya, paket data lah, paket data aman ya. Aman mun kadang minta loan siapa? Tetreng dulu. Nih Bapak Ibu yang di rumah juga boleh, yang di rumah ya, yang lewat Zoom juga boleh. Juga boleh ini di scan dulu ya. Apa yang terjadi di sana? Sudah semua ya, di scan. Nah kemudian silahkan diisi itu ya, silahkan diisi di sana. Tampilannya apa Bapak Ibu? Coba kita. Ya, terlihat ya Bapak Ibu ya, di sana ada apa tuh? Tertampil tidak di sana tulisannya? Tertampil apa isinya? Oke, Anda memilih jadi guru apa? Boleh, silakan. Ya Bapak Ibu ya, sebentar kita lihat dulu.
Oke. Mungkin nanti untuk yang scan tadi ya, ada permasalahan dengan aplikasinya. Baik, nah jadi kenapa bahasa Banjar ini harus direvitalisasi ya? Kita masuk ke sini dulu. Kenapa kira-kira? Nah kalau zaman dulu anak-anak belajar bahasa dari keluarga. Kalau sekarang dari mana? Dari TikTok, Instagram, Facebook masih ya? Kalau mahasiswa masih gunakan Facebook? Masih ya, kalau mungkin bapak ibunya kan masih di generasi milenial nih ya. Milenial ya, mungkin di atas baby boomers juga ya. Nah mungkin itu masih di Facebook, tapi kalau anak-anak mahasiswa itu biasa TikTok, Instagram ya, YouTube juga ya. Nah makanya bahasa Banjar juga perlu nih untuk dihidupkan lagi ya. Kayak Bu Ida ya, kalau Bu Ida selain akademisi beliau juga praktisi. Makanya beliau TikToknya sudah terkenal tuh di mana-mana ya. Content creator beliau. Jadi bahasa beliau itu khas, pengucapannya dari sisi akademisinya juga dapat. Makanya konten beliau itu hubungannya dengan mengedukasi. Nah, jadi sekarang itu kita tidak bisa lagi menghidupkan dari buku atau misalkan ada mata pelajaran bahasa Banjar di sekolah. Berapa JP sih seminggu itu kira-kira bahasa Banjar? Malah tidak ada. Terus itu di sekolah apakah gurunya menggunakan bahasa Banjar? Tidak selalu ya, mungkin bisa ya. Tapi tidak selalu. Kayak tadi, tampurung apa tadi ya Bu ya? Tampurung apa tadi? Lupa. Kulakan, tampurung kulakan. Nah itu kan istilah-istilah yang mungkin mulai pudar kayak gitu ya, atau tidak familiar, maka itu perlu dibangkitkan lagi. Nah kemudian seberapa banyak anak-anak sekarang menyambat nih lah, ini apa nih, jilbab atau apa sebutin dalam bahasa Banjar? Kakamban lah menyebut, kakamban lah. Kadang lo mahasiswa nih pasti jilbab ya. Kenapa tuh lebih keren ya, misalkan kayak tadi tunjul ya, lebih keren juga. Kemudian ada lagi tuh, tapi masih ada kawan ulun itu menyebut itu tadi kakamban ya. Kakamban ya benar, kakamban berarti ya yang paling lawas. Nah, guring juga ya, guring. Coba sebutkan guring itu ke apa teman-teman yang mungkin bukan orang Banjar, maka akan ketawa. Guring katanya, kok guring sih kan kayak gitu. Pernah dicoba itu ya. Nah, jadi hal-hal semacam itu tidak bisa lagi kita pelajari atau kita ajarkan lewat buku, tapi lewat layar HP. Layar HP paling sering, bangun guring pasti ngecek tuh, belum bersikat gigi, belum apa tuh bata pungas, cek HP dulu nah. Oh aman, nah baru bata pungas. Biasa kayak itulah, kayak itu tuh. Apalagi mahasiswa nih ya, pasti itu ya. Nah, apakah kita tidak mau ya bahasa Banjar itu jadi lebih keren? Dulu itu kan sempat mendunia tuh ya. Istilahnya jargon-jargon Banjar, muhanyawa ganal, ya kah ya? Iyalah, zaman apa tuh ya? Tahun 2000 berapa? 12, muhanyawa gonol misalkan. Tapi ketika di bahasa Indonesia kan biasa. Coba, muhanyawa ganal bahasa Indonesia, muka kamu besar. Biasa, tapi muhanyawa ganal menyambati selajur. Kan artinya beda. Bahasa itu berkaitan erat dengan sense, rasa. Makanya beda lagi kalau bahasa Jawa, raimu misalkan kan beda lagi ya, kayak gitu beda. Nah kalau ini muhanyawa ganal, kalau sekarang apa jargon Banjarnya apa yang terkenal nih? Nggak ada kan, karena nggak dilestarikan. Kalau zaman dulu masih mending muhanyawa ganal, habis itu apa lagi sebelumnya telah apa namanya yang pas banjir itu apa ya, lalu haja ya, banjirnya itu kan lalu haja ya, kayak gitu-gitu. Nah itu perlu sebenarnya, dan itu terkenalnya lewat apa? Lewat sosial media. Lagi santuy kawan ya, misalkan itu kan sosial media ya, adalah pinandulan orangnya yang mencetuskan itu kan ada ya. Nah oleh karena itu bahasa Banjar ini mau kita jadikan sebagai bahasa yang keren, modern, tapi tetap memendam rasa Banjar ya. Rasa Banjarnya itu tetap ada seperti itu. Baik. Nah, kemudian digitalisasi itu
bukan hal yang menakutkan. Kalau pang menakutkan ya, tentu tidak ya, malah menyenangkan ya, malah menyenangkan. Bikin video, konten, macam-macam tapi dalam bahasa Banjar itu menyenangkan. Nah sederhananya, yang dulu itu ditulisnya di kertas, sekarang bisa diklik, tok, diklik bahasa Banjar ya kayak gitu. Nah kemudian yang dulu itu diucap sekarang bisa direkam dan dibagikan ke seluruh dunia. Nih coba dibayangkan Bapak Ibu ya, pidato bahasa Banjar atau bahasa Banjar Bapak Ibu nih bisa sampai ke Inggris, ditonton oleh orang Inggris. Sekalinya ini orang Banjar juga, cuma dapat suami atau istri orang Inggris kadang-kala lagi bebulik. Kayak apa caranya nih mengobati kekangenan? Bulik larang ya misalkan ya. Hendak mendengari bahasa Banjar. Nah ternyata dia tinggal mencari di YouTube, mencari di TikTok, apalagi nanti rekaman link dari Ibu Ida tuh tersebar kemana-mana sampai ke Inggris sana, mau terkenal bahasa Banjar seperti itu. Nah tujuannya itu ya. Nah lalu kemudian kita harus punya tujuan ya. Tujuannya apa untuk digitalisasi ini? Supaya bahasa Banjar itu tetap hidup dan dikenal generasi muda. Guru juga punya bahan ajar digital yang menarik supaya kita semua bangga jadi bagian dari pelestari budaya Banjar. Nah, di sini kan ibu-ibu guru ya, bapak ibu guru, kemudian mahasiswa, nanti sebagian mungkin ada yang calon guru juga ya, sebagian mungkin bukan calon guru tetapi memang orang Banjar asli. Nah, ulun yakin Bebuhan Pian di sini punya peran besar untuk melestarikan bahasa Banjar seperti itu. Baik. Nah kemudian digitalisasi itu ada berapa langkah? Nah yang pertama ada dokumentasikan ya, ada 4 langkah ya. Yang pertama dokumentasikan, rekam dan tulis pidato kah, pantun kah, atau madihin kah ya, balamut misalkan, bapandung dan lain-lain ya. Nah itu ditulis, rekam dan tulis ya. Rekam, paling mudah pakai apa merekam? Pakai HP ya. Bapak Ibu betiktokan kan setumat aja nih. Nah coba bahasa Banjar, mungkin rame ya, mungkin rame, bisa jadi rame. Nah kemudian yang kedua apa? Sebarkan lewat bisa YouTube ya, di media sosial, atau dari sisi pembelajarannya e-book yang disebarkan. E-book ya, yang Bapak Ibu tulis menjadi sebuah buku itu bisa disebarkan ya. Nah kemudian diajarkan, masuk ke konten kelas nih, di kelas. Cara mengajarkannya jangan konvensional Bapak Ibu. Buka buku ini, halaman ini, jangan. Bapantun kah dulu, balamut kah dulu, bamadihin, membawa gandang tuh, kita bisi gandang madihin. Nah tadi kita roadshow tuh ke sekolah-sekolah ya, sempat ramai juga tuh ya. Nah kemudian kita ajarkan, setelah diajarkan adalah kita ciptakan, bikin konten yang lucu ya, bepandiran bahasa Banjar. Habis itu apa namanya istilahnya tuh, kalau Mahalabiu lah, nah Mahalabiu tuh zaman di TVRI masih ada tuh. Tapi wah ini Bapak Ibu nonton lah yuk kira-kira TVRI kenanakan mahasiswa ya, nonton lah, apalagi kenanakan. Mananya jangankan TVRI, TV aja ditonton lah sudah. Kada tuh di rumah TV-nya dari zaman dulu sampai wah ini awet banar ya, nyetai awet kada dipakai. Kada dipakai, andakannya di atas ditempel, kada dipakai. Nah jadi jarang sekarang ya, kita itu nonton TV itu jarang ya, itu zaman dulu. Nah sekarang adalah HP, jadi lebih enak sebenarnya nonton lewat YouTube ya, dan seterusnya. Nah bayangkan ya, buku pidato ya, buku cerita Bapak Ibu, kisah bahasa Banjar itu di lemari aja dulu, sekarang sudah bisa diakses lewat HP. Satu klik langsung bisa didengar cara melafalkannya ya. Nah ada video seperti contoh pidato ya, Bapak Ibu kan mungkin punya keahlian yang berbeda. Ada yang ketujuh berpidato, ada yang ketujuh berbahasa Banjar percakapan biasa dengan logat asli kayak Ibu Ida tadi kan, logat asli beliau tuh ya. Nah kemudian jadi Bapak Ibu walaupun ya direkam dan lain-lain, itu siswa itu ternyata belajarnya itu sama rasanya dengan belajar dengan guru yang
asli seperti itu ya. Jadi itu sebagai tambahan. Nah, mengajarkan konsep bahasa Banjar di era digital sekarang itu seperti itu Bapak Ibu, menggunakan aplikasi dan lain-lain ya. Nah, tadi aplikasi kita itu ada trouble ya. Jadi kita langsung next, nanti ada juga aplikasinya. Oke. Nah, kemudian sebelumnya tadi guru itu bukan cuma pengajar ya, tapi juga inspirator. Nah, pian ini, bubuhan pian ini bisa jadi influencer budaya Banjar di dunia digital. Coba aja Bapak Ibu bikin video pendek pakai bahasa Banjar di TikTok ya, di TikTok. Kemudian rekam pidato siswa atau aktivitas siswa di sekolah tuh, nah direkam, kemudian diberikan voice over ya, diberikan narasi pakai bahasa Banjar. Upload di YouTube, upload di TikTok Bapak Ibu harus punya akun tuh, harus punya akun sekarang ini, kalau enggak kayaknya terlalu susah ya. Bikin akun aja dari sekarang, mungkin setelah hari ini mendengar pelatihan, dapat pelatihan langsung bikin akun tuh, akun TikTok ya, akun YouTube dan lain-lain. Nah, murid-murid pasti bangga tuh, ya murid-murid pasti bangga. Ah, ini guruku nih bisa bahasa Banjar sih Din, nah aku ya juaahnya, tahu ya, apalagi generasi alpha kita ini ya. Generasi alpha ya, yang Bapak Ibu ajarkan ini kan termasuk generasi alpha. Mungkin ada sisa-sisanya yang generasi Z, gen Z ya, Gen Z. Lambat panas biasanya, tapi sudah panas mengerikan ya. Nah, Gen Z ya, Gen Z generasi alpha. Yang membuat tanggung jawab kita sebagai guru itu besar apa Bapak Ibu ya? Siswa kita, anak-anak kita itu kalau main game ya, pandirannya kayak apa? Nah, iyalah, ini mahasiswa nih ya. Nih kalau main game itu pandirannya kayak apa? Iya, itu mahasiswa Bapak Ibu. Itu saya itu kalau mabar itu sama anak main Mobile Legends. Saya jaga itu ya untuk kata-katanya. Kalau ada yang toxic skip. Dia bisa ngelawan Bapak Ibu, maksudnya ngelawan temennya yang kalau misalkan ini kan main Mobile Legends kayak gitu-gitu kan macam-macam ya, sumpah serapahnya macam-macam, dan itu frontal sekali Bapak Ibu sekarang. Dan kita sebagai guru itu wajib memberikan edukasi, jangan sampai guru ini kada paham nih di mana sih mereka medianya, ternyata di game Bapak Ibu. Coba aja, pian main game bola, apa akun pian Bu? Kena ya, anak mang baru ini lain. Mobile Legend, jangan betakun rank lah, asa supan kan lu rendah pada sidin lawan murid, nggih. Nah seperti itu ya Bu ya. Kata-katanya aman Bu, aman ya. Nggih. Iya, nah itu hanya levelnya sedikit aja ya, apalagi lawan kawannya sebayanya Nah di situ ya, jadi bagus juga sebenarnya kita tuh mabar lawan siswa tuh bagus juga Ibu Bapak ya, supaya tahu barang mabar Roblox atau Grow a Garden ya, itu di rumah tuh tiap hari itu ini tab ini kalau kada bepadah gasan begawi hilang, tiba-tiba aja Mobile Legend isinya hibak munjur, itu kan betagih pulang sebuting ayo hajorang tapi bujur-bujur dijaga. Nah kalau anak-anak diberi tanggung jawab dia bisa kok ngerti kok dengan hal itu. Kita susah sekali menghindari itu, makanya salah satu tujuan saya juga punya akun YouTube ya, bikin konten itu sebenarnya untuk menghindari hal itu, bahwa berkonten itu tidak mesti toksik. Nah ini ya mahasiswa ya, main game itu tidak mesti toksik, nggak mesti. Biar aja youtuber yang lain. Nah ini senyum-senyumnya ini sering melakukan itu ya. Nah tapi dikurangi. Oke lah bagi kalian oke lah. Tapi anak-anak kita kayak apa? Cucu kita kayak apa? Dengan usia halus Bapak Ibu, dengan usia muda sudah berkata-kata yang tidak enak. Nah itu tanggungannya besar sekali itu kita tuh di situ. Makanya dengan budaya Banjar, ulun, pian ya. Kalau pang juga kan, pang itu pun kan kayak gitu. Yang bahasa-bahasa lembut itu perlu dibudayakan. Ternyata seperti itu Bapak Ibu di era digital ini. Di era digital memang harus seperti itu. Baik. Nah, melalui apa lagi? Misalkan ya kegiatan-kegiatan semacam lomba pidato. Tapi kalau yang lomba pidato yang bagus memang secara luring ya, tetapi
kita bisa mendigitalkan. Caranya gimana? Direkam. Seperti saat ini kita live streaming di YouTube ya. Live streaming di YouTube. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat tayangan ulangnya di YouTube ya. Nanti akan di-share oleh panitia ya, seperti itu. Baik. Nah, kemudian lanjut ya. Nah, apakah mendigitalisasikan itu bisa dilakukan sendiri? Bisa, tapi lebih lambat ya. Lebih lambat, kayak kura-kura tadi ya, kura-kura atau apa tadi kan, imbayannya bisa lebih cepat ya. Imbayan bisa lebih cepat. Nah itu sekarang itu zamannya adalah kolaborasi dan juga kerjasama di komunitas-komunitas ya. Kita belajar dari merek HP ternama. Ini adalah zaman bebuhan pian nih mahasiswa nih ya. Merek Nokia sudah ada lah, kenal lah dengan Nokia. Kenal, masih kenal ya, masih kenal. Ibu-ibu, bapak-bapak masih kenal ya. Mungkin yang di Zoom juga masih kenal. Kalau nyebutnya Siemens, kenal lah Siemens. Kenal. BlackBerry, kenal ya. Apalagi itu ya. Samsung ya, terkenal ya sampai saat ini. Oke, tahun 2005 saat itu ya, Nokia itu mengajak kerjasama dengan bukan Nokia, Samsung. Samsung saat itu nggak ada apa-apanya dibanding Nokia. Nokia merajalela, ya. Cuma Samsung saat itu mengajak bekerja sama untuk membangun sebuah platform yang namanya sekarang kita kenal dengan istilah Android. Dulu nggak ada Android, dulunya Symbian. Punya Nokia itu Symbian namanya. Tapi Nokia ini tidak mau kerjasama, tidak mau kolaborasi dengan si Samsung. Akhirnya apa? Berjalan waktu ya, BlackBerry, BBM dulu kan, ternyata ada di Android, semuanya lengkap di Android. Akhirnya apa? Samsung merajalela dan Nokia coba cari sekarang. Nggak ada, kalaupun ada nggak bisa menyaingi teknologinya. Saya pernah beli Nokia ya di Gadget Mart, mencoba nih, udah fokus aja ke sana kan, ke Nokia. Dari awal masuk Oppo, sales Oppo ya, SPG Oppo. Masuk lagi Vivo, masuk lagi Xiaomi ya, masuk Xiaomi. Samsung santai, santai aja, nggak ada yang ini. Tapi banyak yang datang, udah terkenal dia. Saya nyari Nokia, di manakah Nokia ya? Cari, ada ternyata ada. Jadi konternya tuh kayak berjual pulsa aja, halus, mamaras bana di pojok ha. SPG-nya reda, kada SPG-nya ada di ruang tunggu malah. Nah jadi sebegitu kecilnya si Nokia. Nah oleh karena itu betapa pentingnya kolaborasi Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang itu kita musimnya adalah kolaborasi. Kompetisi itu zaman dulu, sekarang kolaborasi. Nah oleh karena itu sarannya adalah mendigitalisasikan ini kita perlu komunitas. Nah saat ini Bapak Ibu berada di komunitas MGMP. Tapi MGMP adalah akun YouTube-nya Bapak Ibu. Karena Ibu mau olah lah. Nah Ibu mau olah, jadi setiap berkegiatan upload di akun YouTube MGMP SMP mata pelajaran bahasa Indonesia. Terserah namanya seperti apa, biar bagus ya. Nah kemarin melaksanakan kegiatan juga sama kayak gini, tapi Madihin, namanya Madihin Banua. Nah jadi punya semacam komunitas di dunia digital. Ya itu mungkin yang masih kurang Bu ya, masih ya. Nah kenapa itu perlu? Karena Bapak Ibu kan ilmu-ilmu baru sambil berabah kan kawan, nonton dulu, isuk ajari ke siswanya. Ada ilmu baru lagi, nonton lagi, isuk ajari lagi ke siswanya. Jadi lebih mudah sekarang ya. Oke lanjut. Nah lalu tools atau aplikasi apa sih yang digunakan ya? Nah tenang aja buhan pian, kada harus juga jago IT, kada harus ya. Mungkin kalau yang jago itu yang hobi, kayak orang mau unjun kan kada mesti semuanya bisa mengunjun, ya kan? Apa itu ya, kujuk-kujuk kayak itu aja misalkan, jarujutannya yang dicari ya, tapi itu kan orang yang hobi mengunjun. Kalau ini IT kada mesti jago IT ya. Banyak aplikasi yang mudah digunakan. Salah satunya apa? Yang paling sering Bapak Ibu nih yang pro sudah pakai akun belajar.id yaitu Canva. Kurang apa coba Canva? Enggak ada kurangnya Bapak Ibu. Enggak ada kurangnya ya. Itu Canva ya.
Nah kemudian yang lebih ini ya, Padlet, pernah gunain nggak Padlet? Pernah ya? Nah itu silahkan di scan aja, itu adalah Padlet di situ ya. Nah itu Padlet. Nah kemudian Spotify, Spotify ini biasa ya aplikasi musik. Sebenarnya podcast itu di Spotify. Podcast itu kan mendengarkan saja sebetulnya, audio saja di Spotify awalnya. Tapi karena ada yang menghuluakan di YouTube ya, kayak podcast Deddy Corbuzier dan lain-lain, tampil juga nih orangnya nih, bahkan lebih banyak peminatnya. Nah lalu masuklah ke YouTube ya, kemudian pakai Reels juga bisa di Instagram ya, seperti itu. TikTok nih paling banyak ya, Ibu Indah nih banyak banget TikToknya ya. Hari ini promosi apa Bu? Nggak ada ya. Kalau pengen staycation di hotel ya, kalau pengen mencobai makanan apa ya Bu Indah ya. Nah nanti linknya klik di sini ya. Oh enggak, paling diedit lagi oleh Pak Hendra. Nah jadi teknologi boleh berubah setiap hari, tapi jiwa Banjar jangan pernah hilang. Selama masih ada pian-pian yang berbicara ya, berbicara di kelas, berbicara ke siswanya, ke kepala sekolah dan lain-lain, mengajar juga dan berkarya dalam bahasa Banjar, bahasa ini akan terus hidup kecuali bebuhan kita tuh beranayan aja mengajar. Nah kayak gitu ya. Atau yang satu kalimat tadi jadi Bu Ida, yang guru pakai satu kalimat tadi ya. Nah itu lucu juga tuh ya. Nah, karena bahasa itu bukan sekedar kata ya, tapi bahasa cinta. Nah, jadi kita berbahasa itu otomatis kita cinta dengan bahasa itu ya. Kita cinta dengan bahasa itu. Saya itu entah kenapa ya seneng banget tuh lagu-lagu ini. Sebenarnya ini jujur ya, lagu Ambiar itu seneng saya tuh ya. Ambiar, Sanes kayak gitu ya, Cundamani, apalagi Sanes, Cundamani dan lain-lain tuh ya. Caknan ya, Denny Caknan dan lain-lain. Seneng. Kenapa? Karena mungkin bahasanya enak didengar, tapi itu kan pembiasaan. Nah, bagaimana kalau bahasa Banjar kita kayak gitu kan? Nampaknya lebih asik ya. Ada musiknya juga dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita suka dengan sesuatu itu pasti ada rasa cinta di situ ya, termasuk bahasa Banjar seperti itu. Nah, ini sebagai penutup ya. Mulai dari kelas pian sendiri coba buat deh ya video ya, satu video saja atau satu pidato, satu ide sederhana ya, karena dari situ bahasa Banjar akan hidup di dunia digital. Nah, ulun yakin generasi nanti ya akan datang itu akan berterima kasih kepada Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, kami guru kami yang selama ini menjaga bahasa kami. Kalau kada bebuhan kita karena anak-anak lahir karena tahu tuh bahasa Banjar ya, susah ya. Nah, itu sebagai penutup dari ulun. Terima kasih Buan Pian ini luar biasa ya, dan ulun bangga bisa membagikan materi pada hari ini. Terima kasih, itu saja dari ulun kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Saufi. Baik, luar biasa penyampaian dari Bapak Saufi ya terkait digitalisasi bahasa Banjar. Jadi penting sekali untuk kita ya melestarikan bahasa Banjar, revitalisasi bahasa Banjar melalui platform ataupun media sosial. Apapun media sosialnya, yang penting kita mencoba begitu ya agar tetap lestari. Selanjutnya ini apakah kita masuk ke sesi tanya jawab atau lanjut saja ya materi yang terakhir dulu ya, ke Ibu Dr. Hajah Ida Komalasari, dipersilahkan. Materi yang berikutnya adalah pidato bahasa Banjar, Pak.
pidato bahasa Banjar. Oh, yang bahasa Banjarnya ya. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita mengajarkan pidato bahasa Banjar mestinya kita juga tahu perbedaan bahasa Banjar itu dengan bahasa Indonesia. Nah yang pertama, kita akan melihat perbedaannya itu dari abjad, fonem, kata ganti, kata tugas atau partikel, dan perbedaan bahasa Banjar Hulu dan bahasa Banjar Kuala ya. Lanjut. Nah, di sini kalau bahasa Banjar tuh A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W E Z. Nah, yang F Q Z itu pinjaman. Jadi kalau asli dari bahasa Banjar itu tidak ada. Ya. Kemudian P dan X memang tidak ada. Jadi kalau misalnya Al-Fatihah, Fa itu berarti bahasa Arab. Q itu Al-Quran, Q itu berarti bahasa Arab. Pinjaman, Z, zakat itu juga pinjaman. Kalau P memang tidak ada sama X, tidak ada dalam bahasa Banjar. Kalau supra X ya itu karena bukan bahasa Banjar itu. Lanjut nak. Nah, kalau bahasa Banjar Hulu vokalnya adalah A I U. Kalau bahasa Banjar Kuala A I U O E E. Nah, bahasa Indonesia sama dengan bahasa Banjar Kuala. Kalau E-nya 2 itu berarti contohnya bagaimana? E dan E. Apel dengan apel, bedanya di mana? Apel berarti nama buah, apel iya. Apel malam minggu berarti upacara malam minggu. Nah, upacaranya dengan kekasih hati ya. Zaman sekarang bukan malam minggu lagi ya, setiap malam. Kalau dahulu tuh pinanya zaman Ibu Bahari itu berjalanan tuh pinanya malam minggu aja. Wah ini tuh kada mengenal waktu lagi, kada paham juga Ibu nih. Ya kalau, nah dahulu Bu kada ada nang nungki tuh. Nungki itu apa garang Bu Enda artinya? Hah? Nongkrong ya. Lalu ki-nya itu apa? Nongkrong minum kopi. Hah? Oh, nongki ya. Lanjut nih. Lanjut. Bu, operatornya kurang fokus. Nah ini kata ganti dalam bahasa Banjar dan bahasa Indonesia. Lanjut nah halamannya. Nah, kalau pertama tunggal, kata pertama itu aku, ulun, unda, saurang. Aku, ulun, unda, saurang. Jadi saya bukan ya, saya tidak termasuk. Jadi kalau mau menggunakan pertama tunggal, aku. Saya pernah membuat konten begini. Lawan bicara saya itu lebih muda. Lalu saya bilang, Bu, pian. Nah, lalu ada yang komplain. Katanya ibu salah berbahasa Banjar. Kenapa? Pian itu hanya digunakan untuk orang yang lebih tua. Benarkah jawaban itu? Pernyataan dari orang tersebut. Tidak benar. Kenapa? Karena kita memuliakan orang yang kita ajak bicara. Itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya mencontohkan pemakaian bahasa yang halus. Ya kan? Nah jadi tidak salah harus dengan orang yang lebih tua, tidak begitu. Kita memuliakan orang yang kita ajak bepandir menggunakan kata pian.
Kalau pertama jamak kami atau kita sama dengan bahasa Indonesia. Kalau kedua tunggal ikam, kau, andika ya, nyawa, pian. Andika ya, bukan andipa. Kalau kedua jamak pian berataan bubuhan ikam atau bubuhan pian. Jadi kalau misalnya hendak menyapa bubuhan pian pang. Nah, ya kalau atau pian berataan pang. Nah, itu jelas sekali bahasa Banjar. Ya kan? Bubuhan pian pang, pian berataan pang. Nah, kalau kosakata bahasa Indonesia enggak seperti itu. Itu jelas berbeda. Kalau ketiga inya sidin. Kalau ketiga jamak inya berataan atau bubuhannya. Nah, ini berbeda dengan bahasa Indonesia kecuali yang tiga itu nah. Aku, kami, kita itu yang sama. Makanya kan perbedaan itu pada kata ganti dan pada kata partikel. Lanjut nak, Pak Sopi. Aduh. Ya, itu diganti ke bawah lagi. Harusnya di sini, Bang. Harusnya di sini. Nah, perbedaan yang berikutnya itu adalah pada kosakata dan aksen. Lanjut. Nah, kalau bahasa Banjar, bahasa Indonesia itu anjung, kalau bahasa Banjar Hulu itu ambin. Ambin itu samalan pelatar nang di muka ini namanya pelatar kalau rumah tuh. Kalaunya bahasa Banjar Kuala itu anjung sama. Kalau bahasa Indonesia itu dengan sengaja. Kalau bahasa Banjar Hulu baduhara, bawara, baistilah. Kalau bahasa Banjar Kuala itu bakurinah. Dengan sengaja, lawan tidak dengan sengaja apa? Sengaja, ya kan? Kalau dengan sengaja lawannya tak sengaja. Nah, kayak lagu Tenda Biru ya lah. Nah, ada lagu Tenda Biru. Tak sengaja lewat depan rumahmu. Sekalinya pacar kawin ya Allah. Nah, lalu berbaring itu bahasa Banjar Hulunya itu adalah berabah atau balingkur. Kalau bahasa Banjar Kualanya balingkur, ya. Lanjut nak. Nah, kalau berganti pakaian bahasa Banjar Hulu basilih. Kalau bahasa Banjar Kuala basalin. Kalau sobek, nih sobek baju nih. Wawah, rabit, carik, rantas. Kalau bahasa Banjar Kuala itu beda. Kalau lempar itu bahasa Banjar Hulunya lebih banyak himpat, tawak, hawar, timbal. Kalau bahasa Banjar Kuala hamput atau tingkalong. Ya. Kalau bahasa Baskom itu undam bahasa Banjar Hulu. Kalau bahasa Kuala gadur atau jidar. Berbeda ya. Nah, lanjut nak. Nah, yang paling banyak berbeda itu hampir 100% itu perbedaan pada partikel. Kalau bahasa Banjar itu gin, pang, lah, kah, haja, aja, ha, ja, am, ai, leh, loko, teh, alah, lai, leh, aleh. Kalau bahasa Indonesia kan cuma 5, lah, kah, tah, pun, per. Nah, rasanya bukan per, itu mungkin salah ketik ya. Nah, jadi kalau mau itu kesannya bahasa Banjar itu perbanyak partikelnya. Iya am, bukan iya kan? Nah, iya am. Nah, begitu ya. Lanjut, nah karena waktu kita terbatas ya. Karena habis ini kita akan minta contoh salah satu dari Bapak dan Ibu untuk memberikan contoh pidato bahasa Banjar. Coba lanjut. Kau lah nak.
Ulun contohkan ya berpidato dalam bahasa Banjar ya. Nah, iwak papuyu ulah pakasam. Makan dua nasi sampai tapaluh. Izin ulun mau ucapakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nang tahormat bubuhan dan juri nang baikan berataan. Nang ulun hormati bubuhan panitia dan sanak lawan kakawalan berataan nang bunga selangkar. Alhamdulillah kita berdapatan berataan lawan kakawalanan di acara lomba berpidato bahasa Banjar tingkat kabupaten. Hari ini ulun hendak berpidato nang berjudul budaya akan menjaga alam matan dalam parut atau tumatan tian. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu mendengar kata tumatan tian, itu matan dalam parut, tian itu betianan, tumatan itu sejak. Jadi kalau judul tumatan tian itu matan dalam parut. Nah, buhan pian tahu kalau teh Kalimantan teh sugi banar, sugi lawan tanaman, nang kayak tiwadak, pempakin, ramania, kapul, buah bundar, buah jaring, lawan buah tarap. Nang disambat itu kan semua khas Kalimantan. Selain yang itu, sugi jual lawan iwak, ada iwak papuyo, haruan, capat, walut, lawan biawan, capat siam. Nah, iwak ini semacam haja. Nang kayak iwak haruan tuh ada anakan, kalau sukan lawan kalancingan. Maka mun udah di siang kawa disamu, dijamur, wan diwadi. Nah, nang nyaman tuh iwak aring jamur sehari. Dimakan bececapan, bagangan biluka bakukur, harau taliur tupang. Selain yang itu kita sugi jua beisian macam wadai. Ada kalalapon, dudul, kandangan, cangkaruk, wadai satu, wadai ilat sapi, wadai putri salad, amparan tatak, macam ham. Nah, kasugian kita tadi marga kita beisi alam nang sugih jua. Kita beisi pohon banyak, sungai banyak, buah banyak, wangangan banyak juga. Nang banyak ninto, lamun kita kada jaga bisa habis. Di mapa kita menjaga supaya pohon-pohon kada gundul? Jangan ditabangi, tapi ditanami supaya bebanyak, lain berkurang. Sungai ninto dijaga juga, jangan dibangun rumah di sungai atau membuang rati ke sungai. Apa amun sungai mampat bisa maulah baah marga aliran sungai kada lancar. Mintu jua buah-buahan tuh jangan tapi memakan haja, tagal jua rajin menanam. Marganya bertanam buah nih kada sabulan dua bebuah, ini bisa parak 10 tahun hanya bebuah. Makanya parlu bener bertanam nek. Wah ini jarang orang bertanam manggis, kapol, rambai, ramania. Kaina tahunya jadi buah langka aja, tahu memakan aja, kada tahu menanam. Handa mintu juga kita nite. Mudahan imbah tahun nang kayak apa kondisi hutan kita, berataan kawa menjaga lain gesan anak cucu kaina paampihannya mudahan pian berataan, kakawalan berataan sadar wan hakun menjaga hutan kita. Buah durian, buah kuine, ada lagi rambutan enta lagi. Papada ulun sampai di sini, mudahan kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau pian lihat kan kosakatanya itu banyak khas Kalimantan. Ya kalau pada judulnya sama tentang apa? Menghormati adab. Kita ulah adab terhadap alam. Kayak itu caranya. Jadi kita tuh namanya strategi. Orang cerdas akan kalah dengan orang yang strategis. Gitu. Paham kan maksud saya ya? Jadi ada yang pintar tapi tidak strategis itu bisa kalah. Misalnya Bapak dan Ibu sekolah membuat skripsi murni dari pikiran lambat tuntong, tapi pakai AI, strategi, pakai para prase pakai aplikasi lagi lakas tuntong, seminggu gin tuntong, ya kan? Strategi lakas tuntong. Nah, ada minto. Jadi adakah anak-anak mencoba membaca nih pidato? Ada yang sudah bisa? Siapa? Atau Agrikah mau coba pidato bahasa Banjar? Silakan.
Ini Agri ini Bapak Ibu orang Pahuluan asli yang tinggal di Birayang kah? Barabai ke dalamnya lagi, silahkan kalau mau mencoba Agri. Atau Bapak dan Ibu lain atau ada mahasiswa lain yang mau mencoba. Kita ini kan pelatihan, harus ada yang bisa mencoba. Atau yang ini kah dicoba dibacakan, yang ini kah? Ibu Nurpia kah mau, silakan. Ayo ya, nah ini termasuk pemberani nih. Pawanian jaga kita tuh. Baik, silahkan Agri. Ya, jadi ulun hendak mencoba membaca akan sa antum dua antum ya orang Banjar, pidato bahasa Banjar yang ini. Kayu baluung diolah jadi papan, dibangun rumah jadi nyaman. Pembukaan wan pamulaan, terimalah salam, ulun gasan buhan pian. Nang ulun hormati jar. Dewan juri nang arif wan bijaksana. Nang ulun hormati hulu agah lomba nang ini. Wan kakawalan berataan generasi anum nang pintar kreatif wan pemimpin masa depan. Pamulaan mari kita bersambung puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Sebab barakahnya jualah kita kau berkumpul di hari ini. Wan kegiatan nang baik ini. Hadirin nang ulun hormati, hari ini ulun berdiri di sini hendak menyampaikan pidato nang berjudul mari kita manfaatkan media sosial dengan bijaksana. Kakawalan berataan nang ulun sayangi, di zaman nang canggih nang ini kada kau didustakan lagi. Media sosial jadi bagian nang penting dalam kehidupan kita. Hampir semuaan orang berisi akun media sosial, mulai kekanakan sampai nang tuha. Kayak mama abah kita, jangan kada ingat paninian lawan pakaian gin berisi media sosial. Nah, media sosial dasar betimbun manfaatnya. Umpamanya gasan mempamudah papandiran lawan nang jauh, mencari informasi lawan memperluas kawan. Tagal dibalik nang bagusnya itu media sosial juga kawa membahayakan amun kada dipakai lawan bujur-bujur. Kada jarang lagi banyak orang jadi bakalahi gara-gara media sosial. Habar dusta kasitu kasini. Nah, kakawalan ulun berataan calon pemimpin masa depan. Kita sebagai generasi muda Banjar nang pintar harus kau memanfaatkan media sosial dengan bijak. Mari kita jadikan media sosial alat gasan menyebarkan kebaikan, menjalin silaturahmi lawan menambah ilmu. Ada buku, ada pulpen, gasan menulis karya sastra. Ada media sosial dan dunia maya, gunakan dengan norma dan etika. Paninian tulak menuri, cukup sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa, terima kasih untuk Agri sudah bersedia ya tampil ke depan. Nah, lanjut lagi kita ke pertanyaan ya Bapak dan Ibu sekalian. Ada 3 materi tadi sudah yang disampaikan ya. Boleh Bapak dan Ibu yang ada di Zoom meeting mungkin dan juga yang ada di ruangan ini dipersilakan. Yang ada di Zoom meeting mungkin nanti panitia bisa bantu ya. Kalau tidak ada Obo. Sudah materinya. Habis itu materi lagi kan maksud ulun. Ada materi lagi kah yang ingin sampaikan atau sudah selesai? Oh iya, jadi ditutup habis ini kesimpulan.
JP-nya. Iya, iya. Kapan lagi karena bertemu berarti nih? 10 November. Bagaimana Bapak dan Ibu dan juga mahasiswa? Oke, baik. Terima kasih Bu Norvia, silahkan berdiri. April minta tolong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin Ulun tanyakan untuk sesi hari ini yaitu seberapa besar Bu untuk penilaian pidato saat siswa berpidato pada saat lomba, untuk penilaian dalam asupan materi itu misalnya membuat peserta itu berpantun, apakah wajib ada unsur pantun dalam pidato itu, atau juga ada juga beberapa siswa yang pada lomba itu ada menyisipkan seperti bersair. Nah, apakah hal-hal berpantun atau bersair itu adalah penilaian tersendiri Bu untuk kriteria berpidato yang baik? Apakah hal itu diwajibkan atau hanya hal dilebihkan dari segi penilaian? Nah, mungkin itu Bu. Karena mengingat alhamdulillah kebetulan untuk Ulun pribadi untuk SMP Negeri 2 Banjarmasin untuk tahun ini berhasil mendampingi siswa untuk lanjut ke tingkat provinsi di tanggal 11 nanti Bu. Jadi mohon sekiranya ada arahan kalau memang tidak penting atau harus seberapa persen dari struktur naskah itu Bu penting. Nah, itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Norvia. Setahu saya penilaian penggunaan bahasa Banjar itu 30%. Jadi yang 70% itu termasuk kayak kreasi, pengucapan dan lain-lain tuh jadinya 70%. Tidak ada yang setinggi untuk pemakaian bahasa Banjar tuh 30%. Nah, kalau ada pertanyaan pantun misalnya syair itu boleh. Tapi kalau pantunnya itu kurang bahasa Banjarnya ya nilainya kurang juga. Pantunnya tuh harus Banjar betul-betul. Bapak dan Ibu harus bisa membedakan ya antara sastra Banjar dengan bukan sastra Banjar. Itu ada 3 definisi. Yang pertama, kalau sastra Banjar itu ada yang menganggap sastra Banjar itu jika berbahasa Banjar. Yang kedua, sastra Banjar itu jika penulisnya orang Banjar. Yang ketiga, ada yang menganggap bahwa bahasa Banjar itu jika isinya menceritakan kehidupan orang Banjar. Kalau sekali 3 maka sedikit sekali penggunaan sastra Banjar itu. Kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman saya memilih bahwa yang namanya sastra Banjar adalah sastra yang menceritakan kehidupan orang Banjar. Nah, jadi misalnya begini nih, ya kan. Buah tiwadak, buah hampalam. Buah tiwadak nyaman diulah gaguduh. Izin ulun mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampalam, tiwadak, papuyu dan sebagainya itu kan itu tuh khas Banjar. Nah, itu kalau misalnya itu namanya pantun Banjar. Tapi kalau misalnya kita burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Maka burung irian itu ada di Irian Jaya, ada di Kalimantan. Nah, maksud ulun itu yang namanya menceritakan kehidupan orang Banjar berarti itu khas Kalimantan. Makanya ya kan misalnya nih cerita itu berbahasa Banjar, tapi ceritanya hidup di Korea bagaimana? Kira-kira itu sastra Banjar lah. Biar ulun bagana di Korea, tapi isinya menceritakan kehidupan Banjar, itu sastra Banjar. Makanya ada yang disebut ya, sastra itu bernilai kearifan lokal dan tidak. Kenapa bisa begitu? Karena kalau yang bernilai kearifan lokal dia menggambarkan tentang kehidupan orang Banjar. Misalnya ya hendak berulah cerita pendek. Bila inya berkisah makan wadai, maka keluarlah wadai kalalapon, dodol kandangan, katupat bakuah dan sebagainya ya kala. Tapi kalau misalnya nang dimakan itu pisahat dan sebagainya kurang namanya. Jadi kita wadai khas Banjar Kalimantan, sayur khas Kalimantan, buah khas Kalimantan, binatang khas Kalimantan. Itu menceritakan kehidupan orang Banjar, sastra Banjar namanya. Jadi kalau Bapantun bernilainkah itu namanya dari segi kreasi atau inovasi ya. Kalau misalnya tidak ada itu berarti tidak memiliki kearifan lokal.
Makanya ada karangan penulis setelah diteliti sulit mencari kearifan lokalnya, berarti tidak bernilai sastra Banjar begitu. Jadi nilainya bagaimana tuh? Kalau memang pantunnya bagus menggambarkan kehidupan Banjar, dia keluar kata papuyu, haruan, ya kalau iwak wadi, nah itu Banjar benar tuh. Tapi kalau keluar misalnya iwak anggur jar, buah anggur, buah apel ya. Saya pernah Bu, karena terlalu cepat berbicara orang lucunya kan. Lalu tadi ada terucap, buahku ini diulah gaguduh. Nah lalu orang tertawaan berataannya. Jadi saya ingat itu ketika berpantun itu, lalu membuat saya tertawa karena ingat kesalahan berbicara ya, karena tidak fokus. Orang hulu sungai, orang Banjar itu biasanya capat bepandir. Karena capat tadi sering ucapan berdahulu pada pikiran sehingga bisa salah. Buahku ini kaulah diulah gaguduh. Kawai paliti gelepung sanga rasanya nyaman lah. Cobai emang kada tahu ya kalau anu diulah gaguduh. Nya sarabanya nyaman taris amun dibuat gula ya kalau coba pisang nang anom toh. Kada nyaman kala kada manis. Gelapunge nang gulanya banyak hintalunya banyak nyaman lam ya kalau nah asa jangan anu beti lanjang tuh kada nyaman Bu bila bilanya kada dibajui ya kalau nah itu benar ya. Jadi bahasa Banjarnya kalau bisa diulang lagi, tambahi partikel ya, tambahi partikel dan sebagainya. Baik, ada tambahan lagi yang lain silakan Ibu. Ya. Mic-nya mungkin masih di depan ya. Ditekan di bawah Bu. Di bagian sini Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Santi Najmatunisa dari SMP Negeri 35 Banjarmasin. Izin bertanya Bu, tadi kan sudah dicontohkan tuh cara berpidato. Terus ulun hendak betakun, apa bedanya berpidato dengan berkisah? Pasti beda bulah. Pada saat lomba biasanya anak-anak berpidato nih ada yang kayak berkisah ada yang kayak berpidato. Dari segi gerakan Bu Ai, ada misalnya berpidato sampai terduduk-duduk kakak-kakaknya ini mengekspresikannya. Nah itu kayak apa Bu dalam berpidato tuh yang baik dan benar? Gih, itu aja dari ulun. Gayanya Bu Ai. Gih. Amun hendak nambahi karena ibu ulun ulahkan videonya ya kalau amun yang ini tadi karena ibu ini tidak hafal ya, jadi tesnya itu saya lebih mengutamakan pemakaian bahasa Banjarnya bukan pada gerakannya ya. Jadi insya Allah nanti saya berikan contoh yang bagus ya. Tapi kemarin saya ketika jadi jadi juri untuk tingkat kota Banjarmasin semuanya bagus. Nah dari semua yang bagus itu kan harus ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi semuanya kalau menurut saya bagus. Nah yang bagus itu yang pertama dia membawakannya itu secara alami ya. Jadi gerakan itu tidak dibuat-buat. Itu pernah ada yang saking bersemangatnya tuh dia gerakannya berlebihan ya. Suaranya itu sangat berubah, jadi seperti tidak asli lagi. Memang kita bisa suara tidak asli ya, tapi jangan terlalu berubah. Nah jadi kedengarannya itu seperti aneh ya. Jadi orang bingung ternyata yang menang itu malah dia agak santai sedikit ya, tapi pemakaian bahasa Banjarnya bagus. Begini nih, pidato itu kan ada nada naik, repetisi. Itu yang membedakannya dengan yang lain. Jadi penggunaan pilihan kata yang berupa gaya bahasa repetisi. Karena kita kan memberikan semangat nih dengan pidato, beda dengan bercerita. Kalau bercerita Bapak dan Ibu itu ada alur cerita. Jadi pertama pengenalan tokoh. Lalu pengenalan tokoh naik ceritanya ada masalah. Lalu ada masalah, ada puncak masalah. Lalu mulai ada pemecahan masalah sampai selesai. Itu alur cerita, ada alurnya bercerita. Kalau pidato itu seperti memberikan semangat tapi bukan bercerita. Ada hal yang disampaikan, ada hal yang diinformasikan, ada hal yang diberi pesan. Jadi biasanya teks itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau teksnya biasa saja, ada kan nih kalimat tidak bisa dibuat bersemangat. Itu lemah itu. Tapi jadi kalau di sini kan saya berikan contoh ada buah katapi, ya kalau ada buah tarap, ada buah pampakin. Nah itu kan dia akan menaik. Saya kan cuma datar karena saya ini tidak langsung mencontohkan yang yang sebenarnya.
Tadi saya menggunakan kosakatanya, ada buah katapi, buah durian. Nah itu kan menaik tuh, itu bagus. Karena pidato itu kan sebenarnya memotivasi, memberitahu, berbeda dengan bercerita. Kalau berkisah itu biasanya kan suaranya itu bisa berbeda-beda, ya kan, kalau pidato tidak. Jadi kalau misalnya bercerita, bah, lalu jawabannya, oi, omanya nang bepandirkan. Tapi kalau pidato enggak seperti itu ya. Bedanya lagi dengan bepandung apa? Bepandung itu bajunya bisa berganti, pakaiannya bisa berganti, ya kan, bisa pakai properti. Kalau berkisah kada, ya. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa. Mungkin apakah ada lagi satu pertanyaan terakhir? Baik, ada melalui Zoom meeting. Baik, silakan. Mohon dibantu, panitia. Mic-nya mungkin belum terdengar. Bisa terdengar dari panitia di sana? Tidak bisa. Ya, silakan Bapak. Iya, bisa terdengar. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tentang bahasa Banjar, terutama khusus pidato. Nah, umpat julun betakun boleh pula. Jadi gini Bu, pengalaman pernah ketika ada lomba di tingkat provinsi. Nah, itu kan kadang-kadang juri itu kan ada yang asli orang hulu sungai, hilir Kuala hulu ya. Nah, sedangkan pesertanya nih dari Banjar Kuala. Nah, kira-kira pengaruh aksen orang Banjar Kuala ini kan beda. Kemudian bahasanya juga kadang-kadang ada beda dengan bahasa hulu. Nah, katanya bahasa Banjar Kuala ini tidak punya ciri khas khusus. Kalau mungkin bukan hulu itu kan ada aksen dan cara lagunya beda. Nah, kadang-kadang jadinya kalau Banjar Kuala yang berpidato, bahasa Banjarnya tuh kada Banjar Banar gitu. Nah, apa itu bisa pengaruh Bu? Terima kasih, itu saja dari ulun. Mohon maaf kalau ada salah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung dan berpartisipasi nih untuk bertanya. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Ketua MGMP ya. Jadi pertanyaan beliau, apakah mempengaruhi dialek bahasa Banjar Hulu dalam bahasa Banjar Kuala dalam penilaian? Selama ini tidak ada berpengaruh. Kenapa? Yang penting kan penggunaan bahasa Banjarnya, ya kan? Nah, apakah itu bahasa Banjar atau bahasa Indonesia? Jadi tidak dibandingkan bahasa Banjar Hulu dan bahasa Banjar Kuala. Dan kalaupun ada perbedaan itu sedikit sekali kosakatanya yang berbeda. Malah yang berbeda itu yang ulun sampaikan di contoh tadi itu sedikit ya. Yang banyak itu berbedanya itu sebenarnya dengan dengan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Banjar Hulu dan bahasa Banjar Kuala. Jadi sebenarnya tidak pengaruh. Dan ulun lihat juga banyak yang di Kota Banjarmasin yang menang ya. Jadi bukan masalah
Dialek berarti kan memang pemakaian bahasa Banjar. Tidak begitu kentara untuk pidato Bapak dan Ibu. Lain kalau berkisah atau berpandong, itu kan karena kehidupan sehari-hari maka harus belagu. Hendak kemana ikam? Hendak ke sini teh. Umpat aja. Pidato kan kata gitu. Memang dia repetisi gaya bahasa, tidak perlu berlagu seperti dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau menurut ulun untuk aksen itu tidak berpengaruh. Terima kasih Bapak. Baik. Sama-sama sudah. Ibu, lanjut Bu. Oke. Dibuka lagi Bu atau sudah cukup? Baik, mungkin ada lagi penanya dari mahasiswa, mungkin dari Bapak dan Ibu di sini ataupun yang ada di Zoom meeting, boleh kepada Agri, silahkan Agri ke depan, ambil mic-nya. Depan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, tadi kan telah dijelaskan panjang lebar mengenai public speaking. Karena mungkin juga dari awal tadi tidak ada yang bertanya tentang public speaking ini. Di dalam public speaking itu pasti ada memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, jadi ulun hendak betakun tapi lawan pantun Bu. Anak utuh maulah balon, anak musang turun gagarugup. Nah, coba pang Bu jawabakan tatakunan ulun. Kayak apa caranya maulah supaya bapandir di hadapan orang jangan gugup. Nah, itu. Karena Baik. kan mungkin banyak orang itu yang hanya bisa bapandir dengan 2 atau 3 orang. Tapi saat berhadapan dengan audiens yang banyak, maka ada yang namanya nervous atau demam panggung. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Agri terkait psikologi tadi ya. Bagaimana Bu Ida langsung ya? Untuk mengatasi gugup di tengah orang banyak, ya, yang pertama itu harus menguasai materi. Kalau menguasai materi, insya Allah apapun yang terjadi banyak terus keluar nang dipandirakan nih, ya kan? Nah itu yang menguasai materi. Yang kedua latihan di rumah itu di depan cermin. Ya, kalau keterampilan berbahasa itu sama seperti menyupir mobil. Kalau kada latihan tidak berhasil karena ini keterampilan bukan kemampuan ya. Nah jadi menguasai materi dan latihan. Ya, kalau misalnya kita nih mengajar lawan murid, kita lebih pintar, lebih banyak bahan, kita tidak gugup. Kenapa? Murid itu dibandingkan kita yakin pintar kita. Kalau yakin pintar kita berarti kita kan percaya diri. Tapi kalau kita misalnya nih sekarang Bapak dan Ibu di depan profesor mau ditanya jawab pasti gugup. Kenapa? Karena di hadapan kita lebih pintar, lebih menguasai sehingga kita gugup. Oleh karena itu bagaimana caranya? Kuasai bahan dan latihan. Nah 2 macam itu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ida. Kuasai bahan yang terpenting dulu ya poinnya. Ada lagi? Silakan. Sudah cukup ya? Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk materi yang lainnya nanti akan di-share ya Ibu Ida. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan di sini saja. Jadi luar biasa pemateri kita pada hari ini tadi terkait public speaking, kemudian dari digitalisasi, dan hari ini tadi penggunaan pidatonya, ke bahasa Banjarnya ya. Bahwasanya penting sekali kita untuk bisa merevitalisasi dan melestarikan. Jangan sampai nanti gen-gen berikutnya, gen alpha nantinya atau sampai gen petir halilintar itu kehilangan ya bahasa Banjar kita dan hanya masuk museum gitu. Nah jangan sampai, walaupun kita memiliki bahasa ibu, memiliki bahasa Indonesia, tapi kita tetap harus melestarikan bahasa daerah kita di Kalimantan Selatan. Oh baik, terkait sertifikat Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita akan gabung ya rangkaiannya dengan di tanggal 10 agar JP-nya itu lebih banyak dan Bapak dan Ibu bisa dipakai untuk kenaikan pangkat mungkin ya. Ya kalau kita sertifikatnya hanya di hari ini mungkin JP-nya terlalu sedikit ya.
Ya, nanti kita gabung dengan rangkaian di tanggal 10 insya Allah. Ya, demikian Bapak dan Ibu sekalian, saya selaku pemandu acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan, mewakili panitia juga mohon maaf. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pengumpulan postesnya kita ambil sekalian mengambil makanan. Ya, silahkan tim panitia bisa bantu ya.